Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Mutia Sabrina dengan NIM J530235012 dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait radiografi periapikal dengan teknik paralel. Radiografi periapikal merupakan teknik radiografi intraoral yang dapat menampilkan gambar radiografi dari 2-4 gigi dan jaringan apeks sekitarnya. Teknik ini umumnya digunakan dalam menentukan diagnostik terapi endodontik dan dalam mendeteksi patologi periapeks. Indikasi dari dilakukannya radiografi periapikal yang pertama, untuk melihat karies, terutama yang terletak di permukaan interproksimal ataupun oklusal termasuk dengan perluasannya. Kemudian yang kedua, melihat kondisi restorasi. Ada tidaknya karies sekunder dan juga restorasi yang overfilling ataupun overhanging. Yang ketiga, melihat status periodontal. Ada tidaknya penurunan tulang maksila ataupun mandibula akibat traumatic from occlusion atau penyakit periodontal lain termasuk keterlibatan furkasi gigi posterior. Kemudian yang keempat, melihat anomali perkembangan seperti fusi, germinasi, dens evaginatus, dens invaginatus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, melihat kondisi periapikal, seperti ada tidaknya kelainan di periapikal seperti lesi dan juga peradangan periapikal. Kemudian melihat morfologi gigi, yang dimana salah satu tujuannya adalah menilai bentuk dan jumlah akar gigi sebelum tindakan-tindakan seperti contohnya adalah ekstraksi gigi. Kemudian yang selanjutnya melihat fraktur gigi, yaitu perluasan dari fraktur itu sendiri, apakah sudah mencapai akar gigi yang tidak tampak secara klinis. Kemudian evaluasi perawatan, yaitu menilai proses dan juga hasil perawatan endodontik dan juga prostodontik, contohnya implan. Kelebihan dari radiografi periapikal sendiri, yang pertama, prosedur sederhana dan cepat. Kedua, gambaran mencakup periapikal 2-4 gigi secara detail. Tiga, gambaran gigi yang dihasilkan representatif dengan gigi aslinya. Sedangkan untuk kekurangan dari radiografi periapikal ini sendiri, yang pertama, penempatan film tidak nyaman, terutama pada pengambilan untuk gigi posterior yang dapat menyebabkan gag reflex. Kemudian yang kedua, pembukaan mulut yang harus lebar, terutama pada pasien anak yang mulutnya cenderung kecil. Kemudian teknik radiografi periapikal, di mana pada dasarnya terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik paralel dan juga bisecting. Untuk teknik paralel, merupakan metode pengambilan radiografi intraoral dengan film ditempatkan sejajar terhadap gigi dan pancaran sinar X diarahkan 90 derajat terhadap gigi dan film. Untuk teknik bisecting, merupakan metode pengambilan radiografi intraoral dengan tabung sinar X diletakkan 90 derajat terhadap garis yang membagi sudut antara sumbu panjang gigi dan film. Kelebihan dari teknik paralel sendiri, yang pertama, bayangan dinding zigomatik muncul di apikal gigi molar maksila. Yang kedua, gambar lebih akurat dengan perbesaran dan perpanjangan minimal. Yang ketiga, penempatan film dan X-ray beam lebih mudah sehingga diindikasikan juga untuk pasien berkebutuhan khusus. Yang keempat, distorsi minimal. Yang kelima, meminimalisir superimposisi dengan struktur berdekatan. Sedangkan untuk kekurangan dari teknik paralel, yang pertama, apikal gigi terkadang muncul terlalu dekat dengan ujung film. Yang kedua, sulit memposisikan film pada area M3. Yang ketiga, penggunaan film holder akan terasa tidak nyaman, terutama bagi anak karena akan mengenai jaringan sekitar. Alat dan bahan yang akan digunakan selama proses pengambilan radiograf periapikal adalah masker, handscoon, apron radiologi, thyroid shield, tube head X-ray, control panel untuk exposure, film beserta dengan envelope-nya, dan juga film holder. Prosedur yang pertama, pasien memakai apron radiologi dan juga thyroid shield. Kemudian, duduk tegak dengan kepala bersandar serta bidang oklusal maksila sejajar dengan lantai. Kemudian, film dipasang pada image receptor holder, kemudian diletakkan pada bagian palatal atau lingual sejajar dengan aksis gigi yang akan difoto. Kemudian, tube head X-ray diposisikan sehingga arah sinar tegak lurus terhadap aksis gigi dan juga film. Simulasi pengambilan radiograf periapikal. Pertama-tama, pasien datang dan dilakukan senyum salam sapa. Kemudian, operator memperkenalkan diri dan menanyakan identitas dari pasien. Selanjutnya, tanyakan surat rujukan untuk pengambilan radiograf dan jelaskan prosedur kemudian risiko dari tindakan pada pasien. Selanjutnya, mintakan informed consent sebelum dilakukan tindakan. Selanjutnya, pastikan operator telah mencuci tangan sesuai prosedur WHO yang terdiri atas 6 langkah. Proses hand wash ini dilakukan selama kurang lebih 40-60 detik dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kemudian, kenakan APD yang terdiri atas masker, handscoon, dan juga apron radiologi.
Selanjutnya, pasien dipersilakan masuk ke dalam ruangan radiologi dan diminta untuk melepas seluruh aksesoris yang dikenakan, seperti anting, kalung, ataupun gigi tiruan. Selanjutnya, operator membantu pasien untuk mengenakan apron radiologi dan juga thyroid shield jika ada, untuk melindungi pasien dari paparan radiasi selama pengambilan radiografi. Pasien diminta untuk duduk tegak bersandar pada kursi, pastikan oklusal gigi maksila sejajar lantai. Pertama-tama, film dimasukkan ke dalam envelope, kemudian dipasang pada film holder. Kemudian, pasien diminta untuk membuka mulut, dan operator meletakkan film secara vertikal untuk gigi anterior dan horizontal untuk gigi posterior, di belakang gigi yang akan difoto. Pastikan posisi film telah menyentuh palatum dan juga insisal atau oklusal, sehingga film dapat merekam gigi secara menyeluruh dari apikal sampai insisal atau oklusal. Kemudian, posisi tube head X-ray diletakkan tegak lurus dengan film dan sumbu aksial gigi. Berikut untuk contoh penempatan tube head X-ray untuk pengambilan radiograf periapikal gigi incisivus dan juga caninus maxilla. Berikut untuk posisi tube head X-ray saat pengambilan radiograf gigi premolar dan molar maxilla. Berikut untuk posisi tube head X-ray saat pengambilan radiograf gigi incisivus dan caninus mandibula. Dan yang terakhir untuk posisi tube head X-ray saat pengambilan radiograf gigi premolar dan molar mandibula. Selanjutnya, operator keluar dan menutup ruangan, kemudian pastikan lampu indikator ruangan telah menyala. Atur besar exposure menggunakan control panel, dan mulai proses pengambilan radiograf. Jika sudah, pasien bisa dibantu melepas apron dan diminta untuk menunggu hasil radiograf. Processing film secara digital. Selanjutnya, film dikeluarkan dari rongga mulut pasien, kemudian dilepas dari envelope dan dimasukkan ke dalam X-ray scanner. Selanjutnya, atur brightness dan juga kontras dari gambar, kemudian hasil dapat langsung di-print. Processing film secara manual. Processing di dalam kamar gelap dengan menggunakan safe light. Buka cover film, pegang film pada bagian tepi, lakukan tahap developing dengan memasukkan film ke cairan developer selama 15-30 detik sambil digerakkan. Selanjutnya, angkat dan bilas dengan air, kemudian masukkan ke dalam cairan fixer selama 3-5 menit sampai gambar terlihat jelas dan bilas dengan air mengalir. Keringkan film menggunakan fan dari arah bawah dan juga samping film, kemudian lakukan interpretasi hasil. Selanjutnya, sampaikan hasil interpretasi radiograf dan berikan hasilnya pada pasien. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.